Satu. Lembar nilainya belum ada. Untuk peserta pertama dipersilakan untuk menaiki panggung. Masya Allah. Kita sambut dengan takbir. Takbir. Nah, ini tuan rumah ini, ya. Tuan rumah memang harus yang pertama, ya, memberi contoh kepada Ananda siapa? Ananda Dharma, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, kayaknya kurang kompak nih. Saya pribadi ada pantun. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, Masya Allah. Terima salam mulia dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat yang begitu luas sehingga kita bisa memperjuangkan dunia ini untuk mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, pengikut dan para sahabatnya. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW dan DPD Kalimantan Barat beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Tuan Juri, warga, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hidayatullah Batu Layang, dan terkhususnya santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul cinta. Jemaah, apa itu cinta? Cinta pasti dialami setiap manusia, karena yang memberikan kita cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Itu pasti saudara, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihadiahkan kepada manusia kecintaan apa-apa yang diingini. Apa itu saudara? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Quran surah Ali Imran ayat 14. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau lahir pada tahun 1365 Hijriah. Beliau seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-21. Suatu ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sadar, dia berjumpa dengan Rasul, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasulullah ada ribuan orang. Habib Muhammad pun bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapa belakangmu ini ya Rasulullah? Siapa ribuan orang ini ya Rasulullah? Siapa ribuan golongan ini ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, apa kata Rasul? "Di belakangku ini, ribuan orang ini, ribuan golongan ini adalah umat yang aku cintai yang ada di Indonesia." Coba kita lihat saudara, di Indonesia contohnya, pondok-pondok pesantren, musola-musola, masjid-masjid, perkampungan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita kelak berada di majlis mulia ini
Kita termasuk umat yang dirindukan Nabi, umat yang dicinta Nabi. Dan kita sehingga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Jemaah, saat kita dilanda cinta, ada poin yang harus diperhatikan jemaah. Supaya cinta ini tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta ini bisa menjadi petaka dalam hidup kita. Ada poinnya tersebut. Apa poinnya tersebut? Satu, tanyakan manfaatnya. Saat kita mencintai wanita contohnya, kita harus berpikir, apakah cinta itu bermanfaat untuk kita? Apakah bermanfaat untuk agama kita? Apakah bermanfaat untuk akhirat kita? Apakah bermanfaat untuk diri kita? Jangan sampai cinta kita ini tidak ada manfaatnya. Karena seorang mukmin yang baik menjauhkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi ini masalah cinta, saudara. Dua, tautkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa harus berusaha mencintai sesuatu tapi sudah diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita ini tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kita tidak ada gunanya, maka cinta kita tidak ada manfaat. Nauzubillah. Yang pertama-tama, yang paling utama yang kita cintai di dunia dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai hambanya. Yang pertama-tama, yang paling utama yang kita cintai dia manusia. Siapa manusia tersebut? Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mikirkan umatnya. Tiga, gunakan akal pikiran. Saat kita mencintai wanita, kita harus berpikir, karena Allah memberi kelebihan kepada manusia apa? Akal pikiran. Dengan akal pikiran ini gunakan sebaik-baiknya. Karena akal pikiran kita ini bisa menjadi lumpuh total. Kenapa bisa? Bisa saat syahwat kita menguasai. Jangan sampai kita termasuk akal yang lumpuh. Kita harus berpikir, apakah cinta kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Keempat, kehilangan berzikir kepada Allah. Saat kita memikirkan dia. Bayangkan saudara, kita memikirkan dia. Mau nyuci, mikirkan dia. Mau ngelipat baju, mikirkan dia. Mau kerja pun mikirkan dia. Bayangkan saudara, berapa banyak waktu yang hilang untuk berzikir kepada Allah hanya karena wanita yang belum tentu baik untuk kita, wanita yang belum tentu baik di sisi Allah. Semoga kita tidak memikirkan wanita tapi tidak ingat zikir kepada Allah, tapi tidak ingat kepada Allah. 5, terjerumus dalam kesyirikan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa mempersekutukannya. Apa itu? Termasuk syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Ini poin yang termasuk sangat penting saudara. Jangan sampai cinta kita ini kepada wanita, cinta kita ini bisa membawakan dalam api neraka, bisa membawa dalam kesyirikan. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah pertama muncul di dunia adalah syirik cinta? Emang ada syirik cinta? Kok bisa syirik cinta? Ada saudara. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka sangat mencintai para wali. Ketika para wali itu telah meninggal dunia, dia bikin apa? Bikin monumen dan gambar-gambar apa? Untuk memotivasi ibadah. Lama-kelamaan apa? Menjadi penyembahan. Ini yang dinamakan syirik cinta. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah mencintai sesuatu, akhirnya kita menyembahnya. Nauzubillah. Inilah jemaah, berapa tips yang sedang jatuh cinta. Jangan sampai cinta kita ini membawa dalam api neraka. Jangan sampai cinta kita ini membawa malapetaka dunia wal akhirat. Sebelum saya tutup, saya ada pantun saudara. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.